Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hilyah Talibil Ilm yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang talaqi al-ilm anil asyakh, yaitu wajibnya kita mengambil ilmu dari seorang guru, tidak otodidak belajar secara mandiri melalui kitab-kitab. Ya, sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu beberapa manfaat ketika seseorang belajar langsung kepada sang guru, mengambil ilmu dari guru tersebut. Ya, karena sekali lagi untuk menjaga sanad keilmuan. Karena kalau seorang belajar dari guru, maka sanad keilmuannya itu akan diketahui bahwasanya gurunya ini dulu berguru kepada fulan, fulan ini berguru kepada fulan, dan seterusnya. Adapun kalau seorang belajar dari kitab, maka sanadnya terputus, alias tidak bisa dia mengatakan bahwa gurunya itu adalah kitab itu. Ini sekali lagi bukan menafikan peran kitab, ya. Ya, kitab itu sekunder. Yang primer adalah belajar langsung di hadapan guru. Kita sampai pada ucapan beliau yang mengatakan bahwa wa hadza yakadu yakunu mahalla ijma' kalimatin min ahlil ilm. Halaman 106. Itu syarah Syekh Utsaimin. Ya. Halaman 106 kata Syekh Bakar Abu Zaid, ini mengambil ilmu dari guru ini itu adalah hampir menjadi kesepakatan para ulama. Illa man syadda, kecuali sebagian ulama yang memang ada penyimpangan di dalamnya. Mithlu Ali bin Ridwan al-Misri at-Tayyib, seperti seorang yang bernama Ali bin Ridwan al-Misri at-Tayyib yang dia hidup pada abad ke-5 Hijriah. Wa qad radda alaihi ulama'u asrihi wa man ba'dahum. Banyak diantara para ulama yang membantah ucapan Ali bin Ridwan al-Misri ini. Ulama-ulama yang hidup sezaman dengannya dan ulama yang hidup setelahnya banyak membantah pemikiran orang ini, karena dia menganggap bahwa belajar itu cukup dengan buku. Ya, adapun di hadapan guru itu nggak penting, kata dia. Maka dibantah oleh para ulama. Nah, kita sampai pada ini. Qala al-Hafidz ad-Dhahabi. Ketemu. Qala al-Hafidz ad-Dhahabi, halaman 107.
Yang paling atas. Ketemu? Antum baca dah. Ada mic-nya sekarang. Oh, iya kan? Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimahullah, qala al-hafizul zahabi rahimahullah fi tarjamatihi lahu wa lam yakun lahu syekhun bal istaghala bil akhzi anil kutubi wa sannafa kitaban fi tahsilin sina'ati minal kutubi wa annaha awfaqu minal muallimina wa hadha ghalad. Intaha. Wa qala Basit as-Safadi fi al-Waqfi waqad basata. Waqad basata as-Safadi fi al-Wafi ar-radd alayhi wa annahu az-Zubaydi fi syarhul ihya'i an adadin. Salah itu. An adadin minal muallimi minal ulama'i muallimina muallilin. Assalamualaikum. Muallimina ku adati ilalin minha ma qalahu Ibnu Batlan fi raddi alaihi. As-sadisatu yujadu fi kitabi asya'u tasuddu 'anil ilmi wa hiya ma'dumatun 'indal muallimi wa hiya tashifu al-'aridu min istibahi al-hurufi ma'a 'adamil lafzi. Bentar. Ketemu antum? Yang bahasa Arab belum ketemu? Antum belum ketemu? Hah, ketemu? Antum belum ketemu? Belum. Ini syarahnya bukan? Istibahil huruf. Wal lafdhu ya. Baik. Istamir. Wal ghalatu. Assalamualaikum. Wa qala aidan wa ghalatu bi zawaghanil basari wa qillatul khibrati bil i'rabi aw fasadul mawjudi minhu wa islahul kitabi wa kitabatu ma la yuqra'u wa qira'atu ma la yuktabu wa mazhabu sahibil kitabi wa sukmus nuskhi wa rada'atul naqli wa idmajin al-qari'i wa mawadhi'al maqati wa khaltu mabadi'ul ta'limi wa zikru alfazin mustalahin 'alaiha fi tilka sina'ati wa alfazin yunaniyatin lam yukhrijha an-naqil assalamualaikum minal lughati kan nawrusi wa hazi kulluha mu'awwiqatun 'anil ilmi wa qad istirahil istaraha wa qad istarahal muallimu muta'allim. Assalamualaikum. Wa qad istirahal
istirahul muallimu minal takallufiha inda qira'atihi 'ala al-muallimi. Wa idza kana al-amru 'ala hadhihi surati fal qira'atu 'ala al-muallim ulama'i ajda wa afdalu min al-qira'ati al-insani li nafsihi wa huwa ma aradna bi bayanihi. Wa qala Safadi. Assalamualaikum. Wa qala Safadi wa li hadza qala ulama'u la ta'khuzil ilma minas sahafi wala minal mushafi, yakni la taqra al-Qur'ana ala man qara'a minal mushafi wala haditha ghairihi wa ghairuhu ala ma akhadha dhalika minal suhufi. Intaha. Wa dalilu al-madiyu al-qa'imu ala butlani Nazrati bin Ridwan annaka tara al-lafat tarajim wasiyari ala ikhtilafi azmani wa marri asari wa tanawwu'il ma'arifi mashhunatan bitasmiyati syuyukhi wa talamizi wa mustaqillun min zalika wa mustaksirun wanzur syajratan minal muksirina ani syuyukhi hatta balagha ba'duhum al wafa kama fi Uzzab fil Uzzab. Assalamualaikum. Fil Uzzab minal isfari lirakimihi. Wa kana Abu Hayyan Muhammad Yusuf al-Andalusi idza dzukira langsung ya. Idza dzukira indahu Ibnu Malik yaqulu aina syuyukhuhu aina syuyukhuhu wa qala al-Walid kana Auza'iyu yaqul kana hadzal ilmu kariman yatalaqahu rajulu bainahum falamma dakhala fil kitabi dakhala fihi ghairu ahlihi wa rawa masala Ibnu Mubarak wa rawa mislaha Ibnu Mubarak an Auza'i wa la raiba anna al-akhza min as-sufufi wal bil ijazati yaqa'u fihi khalalun wala siyama fi dhalika al-asr haitsu lam yakun ba'du naqtun wala syaklun fatatasahafu al-kalimati bima yuhillu makna wala yaqa'u mislu dhalika fil akhzi minal afwahir rijali wa kadzalika tahdithu minal hifzi yaqa'u fihi al-wahmi bi khilafi riwayati minal kitabin muharrarin. Intaha. Wal ibni khalduni mabahasun nafisun fi hadza kama muqaddimah fil muqaddimah lahu. Naam, barakallahu fiik. Terjemahnya bahasan panjang, iya. Al-Hafidz Dhahabi. Iya, berkata Al-Hafidz Dhahabi. Miknya. Rahimahullah ya. Rahimahullah. Ketika menulis biografi Ali bin Ridwan Al-Masri berkata, ia tidak mempunyai guru
Ia sibuk belajar dari buku dan menulis sebuah buku tentang cara belajar dari buku secara otodidak. Menurutnya cara ini lebih tepat daripada belajar dari guru. Pendapat ini keliru. Sofadi telah memberikan kebantahan yang panjang lebar terhadap pendapatnya ini dalam Al-Wafi. Darinya Imam Zabidi dalam Syarhul Ihya mengutip pendapat sejumlah ulama dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Di antaranya adalah pernyataan Ibnu Batolan dalam membantahnya. Yang keenam, di buku terdapat hal-hal yang menghambat pemahaman ilmu yang tidak terdapat pada guru, yaitu kesalahan pelafalan karena kemiripan huruf ketika tidak diucapkan, kesalahan karena mata kurang konsentrasi, sedikitnya pengalaman dalam i'rab, kerusakan yang terdapat padanya, koreksi buku, penulisan apa yang tidak dibaca, pembacaan yang tidak tertulis, mazhab yang dianut oleh penulis buku, kesalahan tulis, buruknya pengutipan, penyambungan bacaan yang dilakukan oleh pembaca pada bagian yang seharusnya berhenti, kombinasi beberapa prinsip pengajaran, pembetulan istilah-istilah tertentu dalam suatu bidang ilmu, dan kata-kata berbahasa Yunani yang belum diterjemahkan oleh pengutip seperti naurus. Semua itu menghambat pemahaman ilmu. Seorang pelajar bisa terbebas dari beban-beban di atas apabila ia membaca di hadapan seorang guru. Jika keadaannya seperti ini, maka membaca buku di hadapan para ulama itu lebih bermanfaat daripada membaca sendiri. Inilah yang hendak kami jelaskan. Sofadi berkata, oleh karena itu para ulama mengatakan jangan menuntut ilmu dari seorang sohafi dan atau musafi. Maksudnya jangan belajar menghafal Al-Quran dari orang yang menghafalnya dari mushaf. Jangan pula belajar hadis atau ilmu lainnya dari orang yang belajar dari buku. Bukti materi tentang salahnya pendapat ilmu Ridwan adalah engkau melihat ribuan biografi para tokoh sepanjang zaman dan dalam berbagai bidang. Sedikit atau banyak pasti mencantumkan nama guru dan murid mereka. Perhatikan pula sebagian ulama yang memiliki banyak guru, sehingga ada yang memiliki guru hingga ribuan sebagaimana disebutkan dalam Al-Auzab dari Al-Isfar. Abu Hayyan Muhammad Yusuf Al-Andalusi wafat tahun 745 Hijriah. Apabila diceritakan kepadanya tentang Ibnu Malik, ia bertanya di mana guru-gurunya. Walid berkata bahwa Auza'i berkata, dahulu ilmu itu mulia. Para tokoh saling mengajarkan ilmu di antara mereka. Ketika ia memasuki buku-buku, maka ia mulai dimiliki oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Riwayat serupa juga dibawakan oleh Ibnu Mubarak dari Auza'i. Tidak dilakukan lagi belajar dari buku dan melalui ijazah mengandung banyak kelemahan. Terutama di masa itu karena belum ada titik dan syakal pada huruf. Pengucapan lafal bisa keliru sehingga mengubah makna. Hal seperti ini tidak terjadi jika proses belajar langsung kepada guru. Begitu pula meriwayatkan hadis dari hafalan bisa menimbulkan kesalahan. Lain halnya meriwayatkan dari sebuah kitab yang tertulis. Ibnu Khaldun menulis sebuah pembahasan yang sangat tegas, sangat bagus mengenai hal ini sebagaimana disebut dalam Al-Muqaddimah. Sebagian orang mengatakan itu. Sudah. Baik. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadhil kalimat fiha ma asyarna ilaihi min qabl. Annal akhdha minal ulama wal masyayikh afdal minal akhdhi minal kutub. Kata Syekh Utsaimin, yang dibacakan tadi itu adalah apa yang kami isyaratkan sebelumnya, bahwa mengambil ilmu itu dari para ulama dan masyayikh lebih afdol daripada cuman bermodalkan kitab atau buku saja alias otodidak. Wa bayyana fi ma naqalahu huna fi raddi ala Ibnu Ridwan, dan beliau penulis yaitu Syekh Bakar Abu Zaid menjelaskan nukilan-nukilan bantahan kepada Ibnu Ridwan tadi, Al-Misri, Ali bin Ridwan Al-Misri, yang mana dia mengatakan bahwa mengambil ilmu itu hanya sebatas lewat kitab saja. Cara yang paling bagus untuk mencari ilmu, mengambil ilmu cukup dengan kitab, menyibukkan diri dengan kitab, ya, bukan menyibukkan diri dengan ustadz, kata dia.
Maka dikatakan oleh Syekh tadi, yujadu fil kitabi asya tasuddu anil ilmi wa hiya ma'dumatun 'indal muallim wa hiya tashiful 'arid min ishtibahil huruf ma'a adamil lafzi. Kata beliau, di dalam kitab itu banyak penghalang-penghalang yang bisa menyebabkan orang yang membaca kitab itu sehingga tidak sampai ilmu kepadanya. Karena adanya penghalang-penghalang ini. Di mana penghalang-penghalang ini tidak akan terdapat pada diri seorang guru. Jadi kalau Anda baca lewat kitab, maka ada penghalang-penghalang yang kalau penghalang ini tidak Anda hilangkan, Anda tidak akan bisa sampai kepada ilmu itu. Berbeda dengan Anda belajar kepada seorang guru, maka tidak ada penghalang-penghalang tersebut. Ini yang dimaksud oleh beliau tadi. Disebabkan karena kitab adalah lembaran-lembaran yang huruf-hurufnya itu terkadang sulit dipahami antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Nanti akan dipaparkan lebih banyak lagi apa penghalang-penghalang untuk mendapatkan ilmu apabila kita belajar lewat kitab saja. Wa kanu fi ma sabaqa yaktubuna bila naqtin wa yukhti'ul insan fayukhti'ul insan. Nah, dahulu tulisan Arab itu ndak ada titiknya. Jadi ba ya wis ngene tok. Mirip dengan ta, mirip dengan ta. Nah, kalau nun beda. Apa? Iya, tempatnya beda. Demikian juga jim, ha, kho, ya, ro sama zai, dot sama sot, lo sama to, ya, dal sama dan seterusnya. Banyak. Dahulu tidak ada titik, sehingga seorang kalau baca lewat kitab langsung, maka dia akan banyak mendapati kekeliruan. Ya, ada seorang yang diutus dengan membawa surat. Tolong surat ini berikan kepada fulan. Ya. Ditulis sama dia. Alif, qaf, ba, lam. Ya, akbil. Ya, terimalah surat ini. Ngerti ya? Jadi ditulis di surat itu akbil. Terimalah surat ini. Dibawa sama kurirnya kepada orang tersebut. Ketika dibuka sama orang tersebut, dibunuh kurirnya. Kok tahu? Kok bisa? Sampai yang tahu? Hah? Uktul. Iya. Orang yang baca uktul. Apa uktul? Patenono ya, bunuh lagi. Dipateni beneran. Ya, karena nggak ada apa ya? Nggak ada titiknya. Akbil sama uktul. Coba hilangi titiknya. Jadi banyak jadi tak. Iya, Pak, seperti tak. Nggak ada titiknya. Dia baca tak. Dia baca tak, uktul. Famatalan rubbama tajidu kalimata bazzin. Ishtaraitu bazzan bisa'in min tamrin biduni muqabadah atau muqayadah. Idza lam yakun fiha naqtatun fatakunu burran. Wa ma'lumun annaka idza ishtaraita burran bitamrin biduni muqayadah fal bai'u ghairu sahih. Fataktaliful ahkamu biikhtilafin naqti. Ada kalimat yang Anda baca kitab. Ada kalimat yang berbunyi ishtaraitu bazzan bisa'in minat tamr. Aku membeli baz itu senjata. Ba sama zai. Ada titiknya ya. Dua-duanya ada titiknya. Ba sama bazzan ada titiknya. Aku membeli senjata dengan satu sok kurma. Ya, aku membeli senjata dengan satu sok kurma. Biduni muqayadah, tanpa ada ikatan apapun. Artinya langsung tukar barter gitu. Tapi kalau tidak ada titik, ya, kalau tidak ada titik, maka akan terbaca burron, gandum. Ya, aku membeli gandum dengan tamr. Nah, ini sudah masuk komoditi apa ini? Gandum sama tamar ini? Riba. Ya. Masuk komoditi ribawi.
Sehingga orang ketika salah membaca, maka dia salah menyimpulkan hukumnya. Ini kata beliau, hukumnya akhirnya berbeda karena tadi dia salah baca titik. Itu zaman dulu titik. Kalau zaman sekarang apa? Harokat. Ya, zaman sekarang harokat. Makanya antum kalau lihat di kitab-kitab itu, kok masih ada harokat-harokatnya? Itu justru untuk menekankan, karena kalau nggak dikasih harokat, besar kemungkinan yang membaca ini akan gagal paham. Ya, makanya hampir-hampir kitab-kitab bahasa Arab itu tetap ada harokat-harokatnya, meskipun nggak semua dikasih harokat. Harokatnya itu bagian yang terpenting. Ya, bagian-bagian yang terpenting itu tetap dikasih harokat. Nah, antum juga kalau nyatet, ya, nanti nyatet apa yang bisa antum catat dari bahasa Arab, tulisan Arab, jangan sok-sokan langsung tanpa harokat. Wah, mentang-mentang ini langsung gondolan gitu. Tetap kasih harokat. Ya, karena itu yang menentukan posisi suatu kata dalam kalimat. Apa predikatnya dia dalam kedudukannya dalam kalimat itu apa? Apakah dia itu subjeknya atau objeknya, ya, atau dia ini mubtada atau khobar dan lainnya dari nahwu itu. Wa kadzalika qauluhu al-ghalatu bi zawaghanil basar. Nah, di antara penghalang kita mendapatkan ilmu dari kitab yaitu pandangan mata. Terkadang kita membaca suatu kata itu susunan hurufnya itu nggak tahu, mata kita itu akhirnya berbeda. Kayak misalnya ya, ini kejadian ini. Ada teman kita itu pernah baca hadis. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sampai dibaca, saking cepatnya baca dia pingin baca cepat. Wa hadzal hadis rawahu syaitan. Tahu ya? Ngerti ya? Nah, memang sekilas bacanya seperti apa? Syaitan. Padahal apa yang benar? Syaikhon. Iya, kalau antum lihat, baca sekilas, lihat susunan hurufnya, itu seperti syaitan. Ya, rawahu syaitan. Ini kadang kekeliruan mata. Itu udah dijarno. Ya, tidak dikembalikan lagi sama dia nggak ngeh di situ. Bahaya itu. Hadis diriwayatkan oleh asy-syaitan. Ya, padahal syaikhon. Siapa syaikhon? Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Yakni yazighul basaru fayara al-kalimata ala suratin ghairi haqiqatiha. Lihat. Mata ini menyimpang matanya, melenceng matanya. Sehingga dia melihat satu kata dalam bentuk yang berbeda dengan hakikatnya. Tadi syaikhon, matanya melihat seperti syaitan. Apa ya dalam ini ya? Ketok-ketokan. Antum biasanya bukan kalimat lah, kalau ada benda gitu ya. Saya antum lihat malam-malam, ya kan, lagi gelap, kemudian antum lihat kok ada putih-putih, gitu kan. Wah, ki setan nih, ono putih-putih. Ternyata ketika lampu dinyalakan, pemean. Apa itu namanya itu? Ilusi optik. Masa ilusi optik? Ya segitulah pokoknya lah, tipuan mata itu. La siyama idza kanal kitabu laisa jayyidan. Apalagi kalau memang cetakan kitabnya itu jelek. Ya, kitabnya itu cetakannya jelek. Entah mungkin warna kitabnya itu sudah belerek atau apa tintanya itu memang sudah pudar. Ya, sehingga orang baca itu jadi salah. Pernah enggak anak, ya kalau enggak salah dulu, sudah lama tapi anak pernah punya murid dia ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrajim. Iya. Hei, ngawur. Loh iya Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Mana bismillahirrahmanirrahim? Ternyata ada noda di situ jamaah. Tak kelintek gini so. Ya kan, tak kelintek itu bisa.
Nggak tahu ada apa nempel hitam-hitam di situ, pas di huruf haknya itu. Ya, ar-rajim, ar-rahim jadi ar-rajim. Tak berseni gini hilang. Nah itu kalau orang yang nggak tahu dikira benar-benar apa? Ar-rajim itu, naudzubillah. Itu kalau baca kitab langsung seperti itu, oh berarti Allah ini diantara nama Allah adalah ar-rajim, naudzubillah. Itu karena tadi kita katakan cetakannya jelek. Atau orang salah ini ya, yang ngetik itu iya memang salah tipu, tahu tipu ya? Iya, tipu. Bisa jadi ada cetakan yang salah gitu. Itu salah satu penghalang lewat kitab. Bunyi apa itu? Hujan dah. Oh. Famathalan ba'dun nas idza kataba kalimata zain rabata tarafan nun bi tarafihal awal fatakunu ka'annahu zih fayahsulul khata'. Nah ini anak tak kasih gambar aja. Kalau nulis zain yo apa sih? Kak iso muter. Bentar. Zain. Zain. Ya kan? Nah, orang itu biasanya kalau nulis nun, orang nulis nun itu biasanya digabungkan gini. Nah, titiknya itu langsung diikutkan ke situ. Ini penulisan orang-orang kalau menulis cepat itu gitu. Ya, seperti kaf. Kaf itu juga kadang nulisnya cuma gini tak? Iya, kaf itu. Nah, ini penulisan. Nah, kalau orang melihat penulisan tangan seperti ini, maka akan salah baca dia. Apalagi buat orang-orang yang memang tidak paham khat. Ya, tidak memahami khat bahasa Arab. Wa kadzalika qillatul khibrati bil i'rab. Nah, termasuk juga penghalang dalam kita mendapatkan ilmu kalau kita baca langsung dari kitab, yaitu sedikitnya pengetahuan tentang i'rab. Ya, i'rab itu kedudukan kata di dalam kalimat tersebut. Daraba Muhammadun Zaidan. Ya, maka yang jadi fa'ilnya siapa? Muhammad. Apa tandanya? Marfu. Muhammadun dun. Sedangkan yang jadi maf'ul adalah Zaid. Apa tandanya dia sebagai objek, sebagai maf'ul? Mansub dan Zaidan. Itu i'rab. Posisi kata dalam sebuah kalimat itu apa? Itu menentukan. Ya, kalau orang nggak paham tentang hal ini, bingung deh. Iki sing mukul sapa iki? Daraba Muhammadun Zaidan. Atau dikira namanya Muhammadun itu adalah Muhammad Zaid. Ya, daraba Muhammadun Zaidan. Oh, jenenge Muhammad Zaid. Terus apa sing dipukul iki? Ya iku zat iku mau sing dipukul. Ya, maka minimnya ilmu tentang i'rab itu menjadi penghalang dia kalau membaca langsung dari kitab. Wal i'rabu lahu atharun fi taghayyuril makna. Maka i'rab ini punya pengaruh yang sangat besar dalam merubah makna. Salah i'rab, maka maknanya juga salah. Ya, i'rabnya salah, maknanya juga salah. Itu bahasa Arab. Fa idza qara'a masalan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa taklima. Ya, taklima maf'ul mutlaq. Untuk menekankan benar-benar Allah itu berbicara. Perhatikan di situ wa kallamallahu. Ya, harokatnya Allahu. Berarti dia adalah apa? Pelakunya. Dia yang berbicara, Allah itu yang berbicara. Siapa objeknya yang diajak bicara? Musa. Wa ra'aha insanun wa la ya'riful i'rab. Kemudian ada orang yang baca ayat tadi dan dia nggak paham tentang i'rab.
nggak paham tentang posisi kedudukan kata dalam kalimat, itu nggak paham mana subjek, mana objek, dia emang isok mau cotok. Ya, banyak diantara kita ini bisa membaca, tapi menentukan ini posisinya sebagai apa, nggak semuanya bisa. Wal kalimatu laisat mashkulatan rubbama yaqul, sedangkan ayatnya itu tidak ada harokatnya, maka dia bisa jadi akan membaca wa kallamallaha Musa taklima. Kalau wa kallamallaha berarti objeknya siapa? Allah. Yang berbicara pelakunya berarti siapa? Musa. Ya. Karena dia bacanya wa kallamallaha. Fayahtaliful makna ikhtilafan aziman, maka jadilah maknanya itu melenceng jauh, padahal cuman berbeda harokat saja. Maka ini madhabnya Mu'tazilah, madhabnya Ahlul Bid'ah yang menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara. Ya, bukan Allah yang berbicara, tapi Musa yang berbicara itu. Yang diajak bicara adalah Allah. Padahal kita membaca wa kallamallahu Musa taklima. Memang betul dalam bahasa Arab bisa saja wa kallamallaha Musa taklima. Tapi coba baca ayat ini di dalam surat Al-A'raf. Allah mengatakan walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan ketika Musa datang ke tempat yang telah kami janjikan dan Rabb-nya berbicara kepadanya. Udah, ini nggak bisa lagi dia ngelak. Karena pasti Rabbuhu, nggak mungkin Rabbahu. Kok bisa? Ya itu. Ya, i'rab yang menuntun kita untuk bisa memahami demikian. Demikian juga ayat dalam surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq. Dia bacanya min syarrin ma khalaq. Apa artinya? Hurufnya sama, kalau anak tulis hurufnya sama. Yang tidak Allah ciptakan. Berarti aku berlindung kepada Allah Rabbul Falaq min syarrin, dari kejelekan-kejelekan ma khalaq, yang tidak Allah ciptakan. Padahal yang betul kejelekan diciptakan sama siapa? Allah juga. Tapi ini mazhabnya kelompok Qadariyah yang menolak kalau Allah itu menciptakan keburukan. Enggak, keburukan itu bukan dari Allah. Keburukan itu dari makhluk sendiri yang menciptakannya. Allah enggak menciptakan keburukan. Apa dalilnya? Ini. Min syarrin ma khalaq. Nah, ya makanya itu dia bacanya karena enggak pakai harokat. Makanya yang kita bahas di sini adalah karena enggak pakai harokat. Jadi dia ketambahan nun, baca min syarrin. Min syarrin. Min syarri ma khalaq. Dari kalau yang kita baca min syarri ma khalaq, dari keburukan-keburukan apa-apa yang dia ciptakan. Ya, ma di situ bukan nafi ya, bukan untuk menafikan, tapi ma di situ mausulah, dari keburukan alladzi khalaq. Jadi ma di situ seperti alladzi, yang dia ciptakan. Keburukan juga Allah yang menciptakannya, bukan makhluk. Kalau min syarrin, dari keburukan, ma tidak. Ma di situ artinya la, nafi ya. Ma khalaq, yang tidak dia ciptakan. Kalau ditulis nggak pakai harokat, podo nggak tulisannya? Sama tulisannya, podo. Ya, makanya ini salah satu kenapa alasan kita nggak bisa belajar langsung lewat kitab, harus ada guru. Bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti kita tidak lagi membaca karena harus lewat guru. Enggak, tetap kita banyak membaca kitab-kitab. Namun bukan berarti kemudian kita menihilkan ngaji di hadapan guru. Tetap harus ada ngaji di hadapan guru itu.
Wa qawluhu fasadul mawjudi minhu, yakni minal i'rab, ini sudah. Wa islahu al-kitabi wa kitabatu ma la yuqra wa qira'atu ma la yuktab. Kullu hadha ya'tari man ya'khudul ilma anil kitab. Kata beliau, termasuk di antara yang menghalangi seseorang untuk dia untuk dia mengambil ilmu dari kitab langsung, yaitu islahul kitab wa kitabatu ma la yuqra wa qira'atu ma la yuktab. Ada tulisan yang tidak dia baca, atau ada bacaan yang tidak tertulis. Jadi ada tulisan yang tidak terbaca, atau ada bacaan yang tidak tertulis, tapi sudah bisa dipahami dari tulisannya itu. Makanya dalam bahasa Arab itu ada kata yang terkadang disembunyikan, yang kata ini sudah diketahui oleh orang yang membacanya. Nggak perlu ditulis, tapi sudah tahu. Kayak bahasa Indonesia gitu ya. Antum sudah ngasih tahu kepada anak-anak, ya jangan kau main benda tajam, ya nanti kau bisa kebeler ini, terluka, berdarah. Nah, ketika sang anak tidak mengindahkan dan dia tetap main benda tajam, kemudian tangannya tergores dan berdarah, sang ibu cuma mengatakan kan, ngerti ya? Ini satu kata dok, kan? Itu kan ada kalimat yang tidak dibaca. Apa itu? Nah, wes tak kandani. Sudah saya bilangi tapi kau nggak nurut. Itu yang tersembunyi itu. Tapi nggak dibaca itu, cuman baca ngarepe tok. Nah, kan? Ya seperti itu. Ada dalam bahasa Arab itu demikian. Seperti dalam firman Allah di surat Yasin, Allah Azza wa Jalla mengatakan innamat tatayyarna illam tantahu lanarjumannakum qalu ta'irukum ma'akum qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Kata para nabi kepada kaumnya, sesungguhnya kesialan itu ada pada kalian. A in dzukirtum, bukankah apakah kalian telah diperingatkan? Jadi kata-katanya itu cuman apakah kalian telah diperingatkan. Padahal ada yang tersembunyi di situ. Apakah kalian diperingatkan, tapi kemudian kalian balas orang yang memberi peringatan itu dengan kalian caci maki mereka, kalian tuduh mereka pembawa sial. Tapi nggak disebutkan dalam ayat itu. Yang disebutkan cuman a'indukirtum. Ya, apakah kalian diperingatkan gitu. Tapi orang yang baca itu sudah paham maksudnya. Ngerti ya? Nah, ini kalau langsung belajar dari kitab, terkadang orang nggak paham. Ada kalimat-kalimat yang tersembunyi, yang memang tidak tertulis, tapi harusnya dia terbaca di situ. Nganduk kopi di warung, Pak. Apa? Nganduk kopi di warung. Kopi satu. Nggak perlu disebutkan kayak gula, pakai air panas dan sebagainya. Cukup kopi udah paham. Ada yang lebih ini lagi, betulan diingatkan. Pengalaman pribadi. Di depan gang saya itu ada dulu jualan STMJ. Antum tahu biasanya di depan gang rumah saya itu ada jualan STMJ. Ya, saya datang, kemudian saya bilang sama pedagangnya, saya ditanya sama pedagangnya, sampean apa? Aku kambing. Ya, kurang ajar pedagangnya. Tak kira uang jadi ini. Ngerti maksudnya apa? Susu kambing. Ya, saya susu kambing karena ada susu kambing, susu sapi. Saya ditanya, sampean apa? Aku kambing. Tak kira uang kan. Itu kan ada yang dihilangkan itu kalimatnya. Tapi harusnya dia paham, kurang ajar itu. Yang di depan ya? Iya. Itu. Tapi pegawainya itu. Bukan orangnya itu. Tak kira uang jadi.
Baik. Kadzalika madhhabu sahibil kitab wa rubbama yakunu madhhabuhu madhhabal mu'tazilah awil jahmiyah aw ghairuhu wa anta la tadri. Demikian juga diantara penghalang yang bisa mencegah kita untuk mendapatkan ilmu adalah pemahaman si penulis kitab ini. Ya, bisa saja pemahaman penulis kitab ini adalah pemahaman yang menyimpang, sehingga dia akan mengeluarkan penyimpangan-penyimpangannya dalam karya tulisnya itu. Nggak peduli meskipun dia ini nulis dalam bidang bahasa Arab, ya kan ini cuma pelajaran bahasa Arab. Masa dia akan mengeluarkan akidahnya? Oh iya, bisa. Kata beliau, bisa jadi madhab penulisnya adalah Mu'tazilah, atau madhabnya Jahmiyah, atau bisa juga madhabnya Syiah Rafidhah, atau madhabnya Khawarij, sedangkan engkau tidak mengetahuinya. Kemudian wa qauluhu kadzalika sukmun naskhi wa rada'atun naqli wa idmajul qari mawadi'al maqati'. Ya, di antara penghalang juga adalah buruknya penukilan. Jadi terkadang penulis itu menukil ucapan orang lain, tapi yang dinukil itu gak pas gitu loh. Ya, ucapan yang dia nukil dari penulis lain itu gak pas, potongannya itu gak pas, sehingga ini bisa menyesatkan orang yang membaca kitabnya dia. Harusnya ditampilkan secara pas penukilannya itu. Atau pembaca yang tidak tahu titik koma, ya. Seorang yang membaca kitab tapi dia nggak tahu titik komanya, nggak tahu tempat-tempat berhentinya, ini juga bisa membuat dia gagal paham terhadap apa yang dia baca. Seperti misalnya antum buka, misalnya kalau Quran ya, surat Al-Mumtahanah. Kok Al-Mumtahanah? Oh, At-Taubah. Surat At-Taubah ayat yang ke sebentar. Ayat yang ketiga. Sudah ketemu surat At-Taubah ayat yang 3. Ini bayangkan tidak pakai syakl ya, nggak pakai harokat. Perhatikan. Wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Perhatikan, rasul harokatnya dhammah, rasuluh. Nah, terkadang orang kebawa annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan dari rasulnya. Ngerti ya? Karena rasulnya itu diletakkan setelah musyrikin. Padahal rasul ini harusnya di depan seperti Allah. Yang berlepas diri dari orang musyrikin adalah Allah dan rasulnya, tapi rasulnya disebut paling terakhir. Annallaha wa rasulahu bari'un minal musyrikin. Nah itu. Tapi sama Allah ditaruh di belakang rasulnya. Nah ini kalau tidak ada harokat, bisa jadi orang akan katut sama harokatnya musyrikin. Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik, dan juga Allah berlepas diri dari rasulnya. Naudzubillah. Ya, ini juga sekali lagi menjadikan kita hati-hati. Kalau yang jadi domah ini mengartikannya kayak gimana? Demikian dan rasulnya, maksudnya dan rasulnya ini berlepas diri juga, dan rasulnya juga berlepas diri. Kullu hadha khalalun azimun fa idmaju mawadhi'il maqati' bi an takunal kalimatu la budda an naqifa 'alaiha fayatil qari' liyaqra'al kitab fayaqra'uha ma'a ma ba'daha wa yakhtaliful ma'na.
Maka orang yang tidak bisa tahu tempat berhenti dan tempat lanjut, ini juga bisa membuat maknanya berubah. Dan kita ambil contoh lagi dari ayat Al-Quran. Ya, kita ambil lagi contoh dari ayat Al-Quran yang tadi kita isyaratkan berhentinya salah. Dan ini banyak, sebagian Qori itu salah berhentinya. Sebentar. Surat Fussilat ayat 22 dan 23. Atau 22 tok aja biar nggak panjang-panjang. Ketemu surat Fussilat. Perhatikan, Allah mengatakan wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan tidaklah tersembunyi bagi kalian bahwasanya kelak pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan kulit-kulit kalian semua akan bersaksi atas kalian. Jadi kelak pada hari kiamat, tangan, ya, penglihatan, kemudian pendengaran, kulit, semuanya bersaksi atas kalian. Walakin, akan tetapi, dhanantum, kalian mengira, annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kalian mengira bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang kalian lakukan. Allah taunya cuma sedikit. Allah taunya itu cuma sebagian yang kalian lakukan. Tapi selain itu Allah nggak tahu apa yang kalian kerjakan. Itu dugaannya siapa? Dugaannya orang-orang musyrikin. Perhatikan, kalau orang bacanya walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Jadi mutusnya itu annallah, kemudian nyambungnya, ngambilnya itu annallah. Jadi seakan-akan menegaskan Allah memang nggak tahu kebanyakan apa yang kalian kerjakan. Ngerti ya? Harusnya ngambil sebelumnya. Walakin dhanantum, itu yang penting. Karena ini adalah dugaannya mereka. Ya, kalian menduga bahwasanya Allah tidak tahu kebanyakan apa yang kalian lakukan. Tapi motongnya tidak enak. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Ngerti ya maksudnya? Iya. Ini bahayanya kalau orang tidak tahu titik koma. Masuk itu, Pak? Itu al-maqul itu celaka orang yang sholat mandek di situ. Iya, fawailul lil musallin. Iya. Wa khaltu mabadi'it ta'lim bihaitsu la yumayyizu ba'daha an ba'din bima'na annal katib qad la yakunu mutqinan fi tahriril kitab wa yakhlitu hadha ma'a hadha wal mubtadi'u la ya'rif. Atau bisa jadi penulisnya itu memang jelek susunan tulisannya itu. Jadi ada penulis-penulis itu yang memang bagus dalam menyusun bab, seperti Imam Al-Bukhari, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu kalau naruh bab-bab itu urutan-urutannya itu bagus-bagus. Demikian juga manhaj metodenya dalam menulis itu juga bagus. Tapi ada juga penulis-penulis yang naruh babnya itu gak jelas. Mari bab iki, bab keloro iki gak nyambung. Engkau ketemu mana sama pembahasan bab 1, bab 10 engkau ketemu mana. Nah, ini bikin penulis bikin pembacanya jadi apa? Bingung, pusing, gak enak. Sehingga tercampur antara bab 1, bab 2 ini tercampur, gak karuan, gak tertata dengan bagus. Wa qawluhu dzikru alfadhin mustalahin 'alaiha fi tilka sina'ah
atau penyebutan istilah-istilah dalam bidang tertentu. Ini yang menghalangi juga orang yang baca otodidak. Terkadang ada istilah-istilah dalam bidang tertentu yang kalau diterjemahkan secara literal itu nggak akan paham maksudnya. Contoh tadi, rawahu syaikhan, diriwayatkan oleh dua syekh. Dalam ilmu hadis maksudnya dua syekh, Al-Bukhari dan Muslim. Di tempat lain dia mendapati dua syekh juga. Dia baca sirah, baca sejarah, atau dia baca kitab akidah. Dia mendapati tulisan bahwasanya asy-syaikhan rafadhahuma ar-rafidah atau kaffarahuma ar-rafidah. Dua syekh telah dikafirkan oleh Syiah Rafidah. Siapa dua syekh? Abu Bakar dan Umar tuh. Sama-sama disebut dua syekh, tapi karena bidang ilmunya beda. Yang satu bidang ilmunya hadis, yang satu akidah atau sirah atau sejarah. Beda artinya. Kalau bahasa Indonesia apa? Yang tergantung ini dalam konteks apa ini? Gila. Hah? Gila. Gila. Gila kamu. Itu bisa artinya dua. Apa itu? Gila beneran atau memuji. Masya Allah, gila. Oh. Luar biasa. Bisa dua arti. Lihat dari intonasi aja malah. Tapi itu kayaknya bukan bahasa resmi itu ya. Iya, itu kan bahasa guyonan. iya. Jarak besar. Apa? Jarak. Jarak. Jaga jarak sama jarak tanaman. Jarak tanaman. Sama jarak. Ya, benda sama kata kerja ya. Jaga jarak. Ya, pokoknya itulah. Biasanya banyak kok. Kalau dalam bahasa Arab, contoh yang lain misalnya ilmu. Perhatikan kata-kata berikut. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, nadhiru al-qadariyah bil ilmi. Debatlah orang-orang qadariyah bil ilmi. Apa terjemahan antum? Apa maksudnya? Nadhiru artinya debatlah al-qadariyah, kelompok qadariyah bil ilmi, dengan ilmu. Apa maksudnya? Ya mungkin antum akan memahami, iya kita kalau mau mendebat ahlul bid'ah harus berilmu. Al ilmu qablal qauli wal amal. Kalau nggak punya ilmu jangan coba-coba debat sama ahlul bid'ah. Ilmunya dia mengartikan ilmu Allah tidak tahu sampai terjadi. Maksudnya ilmu di situ adalah 4 marotibul qadar. Ilmu, catatan, apa yang ketiga? Masyiah, yang keempat al-khalqu. Nah, yang dimaksud ilmu itu adalah ini, ilmunya Allah. Ya, kata Imam Syafi'i, in aqarru khusimu. Kalau mereka mengakui Allah itu punya ilmu, artinya Allah tahu sebelum terjadinya sesuatu, maka mereka kalah. Wa in angkaru kafaru. Kalau mereka mengingkari ilmunya Allah, kafir mereka. Contoh, orang Qadariyah ditanya, apakah Allah tahu ada pengajian ini? Kalau mereka mengatakan iya, Allah tahu sebelumnya kalau ada pengajian seperti ini. Baik. Apakah mungkin terjadi sesuatu yang berbeda dengan pengetahuan Allah? Ngerti maksudnya? Mungkin enggak? Allah itu taunya hari ini pengajian. Itu ilmunya Allah. Ternyata karena hujan akhirnya pengajiannya gak situ. Mungkin enggak? Gak mungkin. Nah, maka mereka ini gak bisa lari ke kelompok Qadariyah ini. Kalau mereka mengatakan Allah tahu, tapi mungkin terjadi berbeda dengan apa yang Allah ketahui. Atau mereka mengatakan gentle, Allah nggak tahu kalau ternyata sekarang ada kajian. Ngerti ya? Itu maksudnya ilmu itu. Nah, orang yang nggak tahu mungkin dikira ilmu secara umum. Padahal ilmu yang dimaksud di situ adalah ilmu Allah. Ya.
Contohnya di sini wa huwa la yadri. Famathalan ya'tihi kalimatun fil mustalah mu'dhalun wa munqati'un. Idza lam yakun 'indahu ilmun ashkala 'alaihi hadzal syai'. Dia baca hadis. Antum biasanya mungkin baca hadis muttafaqun alaih. Misalnya ya, muttafaqun alaih. Kita dulu waktu baca-baca hadis apa muttafaqun alaih. Kalau diterjemahkan secara literal, ya yang disepakati, ya dari kata ittifaq, yang disepakati atasnya. Tapi apa maknanya yang disepakati? Disepakati kesohihannya, nggak cukup. Muttafaqun alaih itu adalah istilah khusus, berarti hadis ini sama-sama diriwayatkan oleh siapa? Bukhari dan Muslim. Tuh. Kalau mau cek kitab, tok gak iso kita tahu. Demikian juga di sini mu'dhal. Ini adalah hadis mu'dhal. Apa mu'dhal? Hadis mu'dhal adalah hadis yang perawinya itu sanadnya terputus dua atau lebih secara berurutan. Ya, jadi perawinya itu ada dua perawi yang hilang secara berurutan. Dua atau lebih. Maka itu disebut hadis mu'dhal. Atau munqati'. Munqati' ini lebih umum. Hadis yang terputus. Ada perawi yang terputus, mau satu, mau dua, mau terputusnya itu di tobaqat yang kedua, tobaqat yang nggak urusan. Pokoknya ada terputusnya sanad, namanya munqati'. Lebih luas lagi. Kalau mu'dhal syaratnya harus dua berurutan atau lebih. Ya. Wa qawluhu fahadhi kulluha mu'awwiqatun anil ilmi qad istaraha muta'allim, dan seterusnya. Ini sudah dibaca tadi ya. Tapi yang terakhir itu beliau mengatakan qira'atu ma la yuktab ma'nahu annal insan yulhiqu kalimatan ghaira maktubah dhannan minhu annal ma'na la yatimmu illa biha fayaqra'u ma laysa maktuban. Ini juga sudah kita bahas, membaca sesuatu yang tidak tertulis. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ana cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Apa itu? Berkenaan dengan Syahbani, ada yang menuduh Syahbani kan gak punya guru, dia sibuk dikatakan juga murid-muridnya kayak Syekh Ali Hasan itu kan 15 jam lebih di rumah. Kemudian perkataan Syekh Fauzan tentang Syahbani Wafi Irja, gimana sih? Wafi Irja. Siapa Syekh Albani? Ya, Syekh Fauzan bilang Di mana? Gak pernah tahu ana. Syekh Soleh Fauzan ngomong gitu. ya, Biasanya yang Artinya apa? Wafi Irja. ada sesuatu di kan ayat. yang biasa ngomong gitu itu ini Syekh Abdullah Jarbu' namanya. Syekh Abdullah Al-Jarbu'. Kemudian Artinya apa? Safar Hawali, dia punya kitab namanya Dhahiratul Irja. Di situ dia menuduh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sebagai tokoh murji'ah abad ini. Ya. Namanya Safar Hawali, dosen di Ummul Qura. Di mana Ummul Qura? Oh, Mesir. Mekah. Ummul Qura Mekah. Ini Jamiah Ummul Qura Mekah. Ini menunjukkan bahwasanya enggak semua yang dari Saudi itu pasti Salafi. Ya, banyak orang-orang menyimpang yang juga ada di Saudi itu. Wallahu a'lam, mana enggak tahu kalau itu. Ucapan Syekh Shalih Fauzan. Di kitab apa Saud? Wallahu a'lam. Yang baca Quran tadi, semua nafasnya itu nggak sampai ke titik, terus langsung disebut contoh kayak surat As-Samir. Surat apa? Satu waduhan, Pakola lalu Rasulullah, dia nafasnya nggak kuat, terus langsung. Harusnya kan diambil barang lagi. Surat Asyam itu. Iya, terus langsung dilanjut itu. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Dia tengah-tengah dia nafasnya habis atau gimana, terus dia langsung dibaca. Kita nggak bisa ngasih kaidah karena berbeda antara satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, seorang harus paham penggalan-penggalannya itu tadi. Dia harus paham mana penggalan-penggalan yang memang di situ boleh dia berhenti, kemudian dia langsung lanjut tanpa dia
mengulang lagi, mengambil kata sebelumnya. Ada yang memang demikian. Iya, wakaf dan ibtida itu. Nggak bisa kita punya kaidah, oh kalau karena tiap ayat berbeda-beda gitu loh, paham ya maksudnya? Tiap ayat berbeda-beda. Maka orang harus memahami hal tersebut agar dia tidak keliru dalam berhenti. Ada juga contoh dalam surat Al-A'raf ya, yang sering kita Al-Anfal, afwan, Al-Anfal kalau nggak salah. In kana hadzal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Surat Al-Anfal ayat 32. Paham ya? Sudah ketemu? Perhatikan, wa id qalullahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Dan ketika mereka, tuh, mereka di sini berarti orang-orang musyrikin. Ketika mereka berkata, Allahumma ya Allah, apabila ini adalah kebenaran dari sisimu, maksudnya Nabi Muhammad ini adalah kebenaran dari sisimu, maka turunkan kepada kami batu dari langit, atau datangkan kepada kami siksa yang pedih. Ya, ini doanya orang musyrik. Maka ada imam yang membaca wa id qalullahumma in kana hadza huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama. Seakan-akan dia yang berdoa itu. Paham ya? Seakan-akan dia yang berdoa. Harusnya dia jelaskan bahwasanya ini qalu, mereka yang ngomong. Tapi ya tetap kalau di sisi Allah dimaafkan. Ngerti ya? Jangan takut misal wah ini nanti akhirnya dihujani batu beneran, enggak. Tapi yang kerumuh itu enggak enak. Ngerti sama ya? Yang dengarkan ini enggak enak. Seakan-akan kita yang berdoa gitu loh. Yang lain? Oh iya. CJDW soalnya. Apakah murid menyela guru apabila sedang menyampaikan ilmu itu termasuk kurang adab? Ada nanti pembahasannya. Kalau memang guru menyampaikan sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah, dan memang hanya waktu itu saja yang tepat untuk meluruskan, maka diluruskan langsung, disela ucapan gurunya ini. Karena kalau nanti nunggu sudah selesai kajian baru kemudian, bukan lali. Nah ini yang pulang kajian ini akhirnya bawa apa? Bawa syubhat, bawa kekeliruan. Iya, kalau gurunya salah mengucapkan, maka langsung ditegur di situ. Misalnya gurunya mengucapkan, biasanya yang sering ya kita ini. Oh iya itu. Yang biasa sering saya alami ya. Saya sering kalau sedang menceritakan Nabi Musa atau Nabi Isa, mesti saya kalau ini nggak kerosok moro-moro. Tahu-tahu Musa saya sebut Isa, Isa saya sebut Musa. Ya, nggak sadar, tahu-tahu diingatkan Musa, oh iya Musa. Itu langsung diingatkan di situ. Dan haruskah murid jalan jongkok apabila mau bertemu guru? Nampak batuk aku. Nggak ada adab kayak gitu itu. Karena namanya jongkok atau semuanya itu dalam rangka at-tadallul. Apa itu at-tadallul? Menghinakan diri. Mereka itu yang melakukan demikian, yang merangkak, sujud. Itu mereka itu memang niatnya adalah at-tadallul wal khudu'. At-tadallul itu artinya kita ini harus menghinakan diri kita di hadapan guru. Padahal nggak boleh. At-tadallul dan al-khudu' itu ibadah.
Sedangkan ibadah hanya khusus untuk siapa? Allah. Kita nggak boleh menghinakan diri kita kepada siapapun, hatta kepada guru, hatta kepada orang tua. Nggak boleh menghinakan diri. Bedakan loh ya. Menghormati iya, berbuat baik sama orang tua iya, mentaati iya, berbakti iya. Namun menghinakan diri enggak. Karena menghinakan diri ini khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namanya at-tadallul. Nah, wallahu a'lam. Dan nanti setelah ini antum sabar. Setelah ini pasal yang ketiga, adabut thalib ma'a syaikhihi. Adab murid kepada syekhnya. Tanya nanti kalau syekhnya menyimpang gimana, dijelaskan di sini. Karena Ahlussunnah ini pertengahan. Kita tidak hulu kepada seorang syekh, namun juga tidak berarti kemudian kita kurang adab atau kurang ajar kepada guru. Tapi nggak boleh tetap hulu kepada mereka. Iya. Kalau misalkan menurut ilmu ya, satu kayak gitu, antara di masjid sama di tempat lain, misalkan di rumah yang saya kawan itu lebih utama mana? Atau saya ada yang berpendapat ya sebaiknya kalau menurut ilmu di masjid atau di tempat yang ditujukan? Iya, secara asal di masjid. Karena memang Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya riwayat Imam Muslim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Namun tidak menutup kemungkinan boleh menuntut ilmu di selain masjid. Karena kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi SAW juga mengadakan majelis-majelis ilmu di luar masjid. Namun keutamaannya lebih besar di masjid. Tapi yang pasti majelisnya Nabi SAW itu terbuka buat umum. Tidak dikhususkan hanya kaum-kaum tertentu. Ya, terbuka untuk umum. Siapapun boleh untuk hadir di majelisnya Nabi SAW. Mau dia orang kaya, orang miskin, ya mau dia itu seorang yang profesinya budak atau profesinya penggembala kambing atau pedagang, semuanya berhak untuk mendapatkan ilmu dari Nabi SAW. Pernah orang-orang Quraisy, para pembesar-pembesar itu, mereka mempersyaratkan untuk Nabi meluangkan waktu bermajelis dengan mereka khusus, karena mereka nggak mau jadi satu dengan Bilal, nggak mau jadi satu dengan Abdullah bin Mas'ud, nggak mau jadi satu dengan Ammar bin Yasir, nggak mau. Mereka maunya khusus Nabi meluangkan waktu bagi mereka, ya, ini khusus dihadiri oleh para tokoh-tokoh atau pembesar-pembesar. Ya, maka Nabi SAW ditegur oleh Allah. Allah mengatakan wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan kau palingkan matamu kepada mereka dalam rangka untuk menginginkan dunia mereka. Ya, maka ini pelajaran bagi seorang dai, nggak boleh berpaling kepada orang-orang kaya, nuruti orang-orang kaya, bermajlis hanya dengan orang-orang kaya, nggak boleh. Ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, mengadakan kajian-kajian khusus di hotel-hotel berbintang, ya, dengan tarif yang luar biasa. Iya. Kira-kira yang datang mungkin enggak? Driver Gojek, tukang becak, tukang tambal ban, mungkin enggak datang ke kajian situ? Nggak mungkin. Berarti yang datang khusus orang apa? Orang kaya. Nah itu. Nah, ini yang dilarang di dalam agama kita. Wallahu a'lam. Dan saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.